Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat, karunia, dan nikmatnya tiada putus-putusnya dilimpahkan pada kita, hamba-hamba yang senantiasa masih saja banyak yang bergelimang dengan kemaksiatan, dan kita berkumpul di majelis ini berikhtiar untuk memperbaiki amal ibadah kita, tentu saja mencoba meningkatkan iman dan takwa kita, berguru dengan guru-guru, ustadz-ustadz kita. Terima kasih Ibu Bapak, sahabat-sahabat yang telah bergabung di Majelis Cinta untuk edisi hari ini, hari Rabu bertepatan dengan tanggal 6 November 2024. Sholawat dan salam kita limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Muhammad. Ibu Bapak, sahabat jamaah yang dirahmati Allah, hari ini tema kita tentu saja berkaitan dengan sholawat yang tentu saja akan disampaikan oleh Ustadz Doni Amir Sagaf, dan untuk itu langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, apa kabar nih? Alhamdulillah. Terima kasih, jazakallah Pak Doni. Saya sehat, Pak Ustadz. Insya Allah Alhamdulillah. ini jamaah sudah nggak sabar, Ustadz. Pengen langsung mendapatkan tausiah dan ilmu dari Ustadz. Karena Siap, itu siap. kami persilahkan Ustadz untuk memulai dengan hormat. Silahkan, Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'uthur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fayaqulullah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa, berkumpul dimanapun kita berada. Allah menjadi saksi kita. Pagi hari ini kita ingin betul-betul memperbaiki diri kita, merasakan kasih sayang Allah, cinta Allah kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan layak menjadi uh, amal kebaikan yang kita bawa pulang nanti ke kampung halaman kita, yakni negeri akhirat. Salawat dan salam mari senantiasa
kita sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan bahasan kita di pertemuan lalu, yakni mengenai sholat. Insya Allah Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas satu gerakan sholat yang sangat spesifik, terdapat hanya dalam syariat sholat Nabi Muhammad SAW saja. Saya langsung to the point saja supaya kita bisa menghemat waktu dan banyak pelajaran yang atau manfaat yang bisa kita petik biiznillah, dengan izin Allah. Uh, Mohon izin saya men-share screen di layar Bapak Ibu supaya bisa ditampilkan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah. Ini dia. Oke, saya ke atas dulu. Sebentar. Sholat luar biasa Bapak Ibu. Lapisan demi lapisan keajaibannya ini memang tidak cukup kalau kita hanya cuma spend waktu mungkin 1-2 jam gitu, nggak cukup untuk kita membahas semuanya. Jadi semua lapisannya itu adalah lapisan kasih sayang Allah kepada kita. Jadi sholat itu bukan kewajiban gitu ya, yang dalam artian paksaan begitu, bukan. Tapi betul-betul dia adalah kebutuhan kita. Kebutuhan ya yang memang Allah siapkan untuk kita. Dia yang menciptakan kita, dia yang tahu seluk-beluk tubuh kita, dia yang mengerti bagaimana harusnya kita menjalani kehidupan ini, baik secara fisiologis maupun psikologis, sehingga dia siapkan untuk kita satu sistem gitu ya, satu cara agar kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan bahagia, dengan mudah, itu Bapak Ibu. Ya, sehingga kalau tidak disampaikan ini kepada umat sebanyak-banyaknya, maka sungguh kita sangat merugi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke, insya Allah pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas dulu beberapa gerakan, diawali pagi hari ini, kemudian baru kembali lagi nanti pada keajaiban waktunya yang sudah kita kupas secara umum di pertemuan lalu. Saya cepat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tasyahud, saya fokus kepada tasyahud dulu pada kesempatan pagi hari ini. Seperti tadi yang saya katakan, kalau mau dibahas semua ini betul-betul nggak cukup, mungkin seharian, mungkin 2 harian kayaknya kita harus duduk gitu membahas baru tentang sholat. Itu belum membahas mengenai spiritualitas atau kekhusyuannya yang memang luar biasa ya. Oke, saya fokus dulu kepada tasyahud. Kenapa tasyahud ini penting Bapak Ibu? Dan nanti bagaimana tasyahud itu berfungsi untuk meredakan trauma yang tersimpan dalam diri setiap manusia. Sebelum masuk ke situ, saya ingin tampilkan dulu, ntar saya lompat dulu. Saya ingin tampilkan dulu bahwa sholat itu sebetulnya sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Cuma ada satu gerakan yang sangat berbeda dari syariat sholat umat terdahulu, yang itu hanya ada di syariat Nabi Muhammad atau syariat kita ini sekarang, umat akhir zaman, yakni tasyahud. Umat terdahulu sudah sholat, ya. Misalkan Nabi Musa alaihissalam sudah sholat, beliau itu. Perintah Allah banyak di berbagai surat, ya. Salah satunya surat Yunus ayat 87. Di sini saya cepat saja, saya hanya ingin menjelaskan bagaimana tasyahud itu adalah spesifik merupakan syariat yang syariat sholatnya Nabi Muhammad itu ya. Surat Yunus misalkan ayat 87. Wa auhayna ila Musa wa akhihi, kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, antabawa ali qaumikuma bimisran buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Kami perintahkan kepada Musa untuk menempati bersama dengan kaumnya ya, Mesir sebagai rumah, dan jadikanlah rumahmu sebagai kiblat. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa basyiril mu'minin. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah misalkan kepada Nabi Musa, ayat yang ke berapa itu, 43 ya, 43 atau 44 gitu ya. Wa aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in ya.
Begitu pula Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga sudah diperintahkan sholat ya beberapa ayat ya, berulang. Saya ambil satu contoh saja surat Ali Imran ayat 38 dan 39. Kalimat Allah hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ketika Nabi Zakaria mendapatkan apa dikabul oleh Allah permintaan punya anak itu terjadi ketika beliau sedang sholat. Pada ayat 39-nya fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, itu kalimatnya. Beliau sedang sholat di mihrabnya itu ya, qa'imun yusalli fil mihrab. Ya, jadi sholatnya itu doanya itu dikabul saat beliau sedang sholat. Demikian pula Siti Maryam. Ya, Maryam juga sudah diperintahkan untuk sholat. Surat ketiga sama ayat 43. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya, jadi gerakan sholat yang sudah diperintahkan dulu, yakni berdiri, sujud, dan ruku. Ya, jadi sujudnya duluan baru ruku. Gitu ya. Jadi maksud saya ruku, sujud, berdiri itu sudah ada dari umat terdahulu. Mereka sudah sholat gitu ya. Nah, tapi yang tidak ada adalah tasyahud, Bapak Ibu. Nah, tasyahud itu sangat spesifik, hanya ada di syariat Nabi Muhammad SAW. Oke, saya cepat ya. Nah, eh, tasyahud ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya adalah apa? Solusi yang kita butuhkan sekarang, ya, di dunia modern ini. Di dunia modern ini terdapat banyak sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah persoalan psikologis ya. Nah, nanti kita sampai ke sana tapi kita masuk dulu kepada tasyahudnya. Jadi tasyahud ini sebetulnya berfungsi untuk meredakan sakit fisik dan sakit non fisik yang tersimpan di bagian otak tertentu di dalam otak kita. Nanti kita buka right ventral prefrontal cortex namanya atau RVPFC. Saya tampilkan dulu hadisnya mengenai syariat tasyahud Bapak Ibu ya. Dalam Sahih Imam An-Nasai nomor hadis 1160, demikian pula dalam Sahih atau Sunan Ibnu Hibban di bab yang kelima atau di kitab yang kelima kalau kitabnya terpisah nomor hadis 274. Demikian pula oleh Ibnu Kuzamah di beri nomor 719 dan seterusnya. Beberapa kitab juga akan kita temukan walaupun dengan redaksi yang berbeda sedikit ya, tapi poin intinya sama. Kalimatnya adalah ketika beliau SAW itu apa namanya tasyahud, Bapak Ibu, wada'a yadahul yumna, beliau meletakkan tangannya yang kanan, yadahul yumna, ala fakhizihil yumna, di atas paha kanannya. Ya, jadi meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Wa asyara, kemudian beliau berisyarat bi usbu'il lati talil ibham, berisyarat dengan jari telunjuk beliau. Jari telunjuk berarti tangan kanan ya, jari telunjuk tangan kanan. Fil qiblah, ke arah kiblat. Nah, kalimat yang justru penting adalah kalimat terakhirnya waroma bibasorihi ilaiha. Nah, ini sayang sekali Pak Iwan dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus ya otokritik kepada diri kita sendiri. Sayang sekali kita umat Islam di Indonesia ini banyak berdebat kepada sesuatu yang sebetulnya ya bisa kita katakan tidak esensial. Misalkan dalam contoh tasyahud ini, yang banyak diperdebatkan adalah apakah tangannya itu gerak-gerak atau tidak gerak atau gimana. Itu diperdebatkan berbagai sangat banyak waktu yang kita spend, yang kita buang untuk memperdebatkan itu. Padahal sederhana saja bahwa semua itu ada dalil dan mazhabnya. Kalau mau ikuti yang satu silahkan, ikuti yang lain silahkan. Tapi ada yang lebih esensial menurut saya setidaknya yang justru tidak kita bicarakan, yakni waroma bibasorihi ilaiha, bahwa dalam syariat tasyahud itu Nabi SAW melemparkan pandangan matanya ke jari telunjuk itu. Waroma bibasorihi ilaiha. Gitu. Nah, jadi mau jari Anda itu
diacungkan saat asyhadu alla ilaha illallah, celok langsung boleh, silahkan, ada dalilnya. Atau dari awal sudah diacungkan, silahkan. Atau kemudian digoyang-goyangkan atau digoyangkan sesaat saja, boleh, silahkan. Tapi apa? Di kesemua itu hendaklah pandangan mata kita lemparkan ke arah iyadahul yumna tadi itu, tangan kanannya Nabi SAW itu. Nah, jadi tangan kanan itu berarti mata kanan atau pandangan mata kita lemparkan ke arah tangan kanan. Ya. Nah, justru ini yang esensial, yang penting, ya, rupanya gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya dulu pernah tanya Pak Iwan waktu masa kecil saya tanya kepada orang dewasa di sekitar saya itu ya. Tapi saya lupa itu siapa itu ya. Saya tanya gini, kenapa sih tasyahud itu nggak boleh pakai tangan kiri? Saya tanya gitu ya. Terus saya tanya juga, gimana kalau orang tangan kanannya buntung gitu? Saya tanya gitu, kalau ini ya, cacat gitu misalkan gitu. Apa gimana? Apa nggak bisa pakai tangan kiri gitu ya? Terus saya ingat banget jawaban orang dewasa waktu itu adalah, udah kamu anak kecil jangan nanya macam-macam, ikuti aja gitu ya, yang sudah ada gitu ya. Nah, rupanya di situ terdapat jawaban yang sangat penting, Pak Iwan, bahwa memang harus pakai tangan kanan. Kalau orang, maaf ya, cacat gitu tangannya, dia berisyarat saja seolah-olah tangannya ada gitu. Yang penting adalah pandangan matanya itu ke arah kanan gitu. Ini esensial sekali, ini penting sekali gitu ya. Kenapa demikian? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin penelitian berikut ini bisa membantu kita memahami ya. Tentu saja penelitian ini baru ada sekarang ya, tapi Nabi SAW sudah melaksanakannya dari dulu. Kita sudah diperintahkan Allah, diberikan eh, apa namanya, cara untuk eh, yang seperti ini nih sudah dari dulu gitu ya. Penelitian modern itu eh, hanya mengkonfirmasi saja gitu ya. Tapi kita penting untuk menjelaskan supaya kita lebih paham. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kalau Bapak Ibu ingin buka, itu ada jurnalnya, jurnal penelitiannya termuat di JAMA, atau singkatan atau kependekan dari The Journal of the American Medical Association. Nah, itu volume 290 nomor 18. Itu terbit bulan November tanggal 12 tahun 2003 gitu ya. Penelitian apa ini ya? Penelitiannya adalah, ini saya jelaskan penelitiannya dulu, yang dilakukan di UCLA atau University of California Los Angeles, Bapak Ibu. Penelitian ini melibatkan beberapa orang, ya, beberapa apa namanya, partisipan gitu, dipimpin oleh Matthew Lieberman PhD. Ini saya garis bawahi di layar. Dia adalah asisten profesor di departemen atau di Fakultas Psikologi di sana. Jadi mereka ingin meneliti bagaimana rasa sakit itu ya mendrive otak manusia dan di mana dia tersimpan gitu. Rasa sakit yang dimaksud bukan hanya rasa sakit fisik, tapi justru adalah rasa sakit psikis ya, yang kemudian bisa membuat perilaku manusia itu betul-betul di luar kendali. Itu ya, men-trigger, memicu perilaku manusia di luar kendali. Bahkan kalau tersimpan lebih lama, itu bisa menghasilkan halusinasi, skizofrenik, apa namanya, bisikan-bisikan yang dampaknya itu sangat luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke ya. Eh, jadi mereka melakukan cara mereka ya, cara melakukan tesnya adalah mereka meminta partisipan untuk menggunakan video virtual reality. Ya, jadi mereka pasangkan kacamata virtual reality yang kemudian sudah diinstal di dalam virtual reality itu sebuah game cyberball. Ya, mereka menyebutnya, saya garis bawahi ya, cyberball. Ya, di dalam virtual reality itu. Di dalam cyberball itu gambarnya adalah seolah-olah saya misalkan sedang bermain lempar bola ya dengan dua sosok apa cyber di hadapan saya. Jadi saya seperti melempar bola terus ditangkap oleh sosok A ya, sosok A misalkan di sebelah kanan saya. Lalu sosok A itu melemparkan bola
ke sosok B yang ada di sebelah kiri saya. Lalu sosok B melemparkan kembali ke saya. Saya tangkap lagi bola itu. Itu seperti real, seperti nyata. Lalu saya lemparkan lagi. Kemanapun saya lemparkan, nanti mereka akan melemparkan lagi kembali ke saya. Ya. Nah, lalu ketika ini dipakaikan kepada orang tersebut, kepada partisipan tersebut, mereka di-scan masuk ke dalam mesin fMRI atau Functional Mirroring Resonance Imaging. Ini beda dengan MRI ya. fMRI itu beda dengan MRI. Kalau MRI itu foto yang dilakukan saat fotonya itu dilakukan oleh orang luar gitu. Jadi kalau fMRI itu foto akan terjadi saat terjadinya perubahan dalam organ tubuh yang sedang difoto. Dalam hal ini otak. Jadi ketika terjadi perubahan di otak si partisipan tadi, kefoto, cekrek, cekrek, cekrek gitu ya. Nah itu Functional Mirroring Resonance Imaging atau singkatannya adalah fMRI scanner. Lah, kemudian tadi partisipan were told that they would be throwing a virtual ball to two other study subject. Nah, gitu ya. Jadi virtual ball. Nah, sementara mereka di-scan ada perubahan apa di dalam otak mereka. The result, oh sebentar. Nah, komputer ya, simulasi komputer. Kemudian tiba-tiba really stop throwing the ball. Tiba-tiba partisipan yang komputer tadi itu, yang di layar tadi itu berhenti melemparkan bola kepada saya, kepada si partisipan tadi itu. Jadi mereka main lempar bola berdua aja atau bertiga di hadapan saya, tapi saya nggak diajak main lagi. Tiba-tiba. Jadi setelah saya diajak main gitu ya, saya main gitu ya. Tiba-tiba saya nggak diajak lagi. Jadi saya feel excluded, ya. nggak nggak diajak gitu, terasingkan gitu, exclusion gitu ya. Nah, the result was dramatic kata dia, hasilnya luar biasa. As participant felt, sebentar, the result was hasilnya adalah ketika si partisipan tadi merasa excluded atau merasa tidak diajak main, maka bagian otak yang muncul yang aktif itu namanya anterior cingulate cortex. Ini saya garis bawahi dulu. Ini istilahnya nggak perlu kita pusingin, tapi yang jelas kita tahu kemana arahnya. Di kalimatnya dia ini, the result was dramatic as a participant felt more excluded. Ya, ketika partisipan merasa tidak diajak main, gitu ya, the anterior cingulate cortex become more active. Bagian otak, yakni anterior cingulate cortex itu aktif. Apa itu anterior cingulate cortex? Sebentar saya kembali dulu saya tampilkan gambar yang berbeda dulu. Anterior cingulate cortex itu adalah bagian otak yang menyimpan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasa sakit. Ya, rasa sakit. Ya, rasa sakit baik itu rasa sakit fisik maupun rasa sakit sosial atau social exclusion. Ya. Nah, ini anterior cingulate cortex yang A ini Bapak Ibu ya, saya lingkar ini. Nah, jadi ketika si partisipan tadi tidak diajak main gitu, kemudian dia merasa excluded, merasa ditolak, merasa tidak diajak main, itu bagian otak anterior cingulate cortex-nya jadi aktif. Oke, nanti kita buka kenapa ini penting, tapi kita lanjut dulu ya. Sebentar, ini saya rapikan dulu sebentar. Saya keluar dulu. Nah, sini. Oke. Maaf, mohon izin jangan minta tolong peserta jangan ditandai di layar karena nempel juga ternyata pulpennya gitu ya di layar. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Jadi begitu si partisipan tadi tidak diajak main, itu bagian otak yang menyimpan rasa sakit itu anterior cingulate cortex itu become aktif ya. Nah, conversely, sebaliknya, yang kalimat berikut, sebaliknya, jadi setelah nggak diajak main tadi, Pak Iwan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah nggak diajak main tadi, dorsal anterior cingulate cortex-nya aktif, terus tiba-tiba diajak main lagi. Nah, pas diajak main lagi itu, dia artinya diajak lagi,
semua sudah jadi kembali seperti normal lagi tadi ya. Conversely, sebaliknya, kata Matthew Lieberman, as the participant felt less excluded, ketika partisipan merasa tidak excluded lagi atau alias diajak main lagi gitu ya. When the ball was thrown to them, nah, ini dia, saya garis bawahi, when the ball was thrown to them, ketika bola dilemparkan lagi ke dia, artinya dia diajak main lagi, everything is fine sekarang, everything is okay sekarang gitu, kembali normal lagi gitu ya. Nah, bagian yang aktif adalah bagian otak yang aktif adalah ketika semua jadi kembali normal, semua, rasa rasa trauma tadi sudah hilang gitu. Bagian yang aktif adalah right ventral prefrontal cortex, RVPFG, right ventral prefrontal cortex, gitu ya. Di right ventral prefrontal cortex yang B di Bapak Ibu, RVPFG kalau disingkat gitu ya. RVPFG ini saya garis bawahi. Nah, dari sinilah kemudian jurnal ilmiah tadi menyimpulkan bahwa dari penelitian Matthew Lieberman dan tim di UCLA itu, bahwa RVPFG atau right ventral prefrontal cortex ketika dia aktif itu sebetulnya adalah, artinya it's appear to regulate the distress, menekan atau membersihkan, bolehlah kita pakai bahasa itu, stres yang tersimpan tadi, baik itu social exclusion maupun stres yang sifatnya fisik atau apa istilahnya, stres fisik gitu ya. Misalkan metabolisme, metabolis stres, misalkan kebanyakan gula atau dan lain sebagainya, tekanan darah tinggi dan lain sebagainya, itu bisa dibersihkan atau diregulate, istilah mereka diregulate ya, tapi kalau istilah kita dibersihkan, karena itu nanti berhubungan dengan satu hadis yang akan saya tampilkan, itu diregulate oleh aktifnya right ventral prefrontal cortex atau RVPFG, gitu ya, RVPFG. Bahasa lainnya supaya kita jelas, clear. Bahasa lainnya, ini yang saya foto dari jurnal JAMA tadi ya, Bapak Ibu ya. Kalimatnya di situ saya sudah beri garis bawah di sini. Ya. Ini. Activation of the right ventral prefrontal cortex, aktivasi dari right ventral prefrontal cortex, appears rupanya to help dampen the distress of both physical pain and social exclusion. Rupanya aktivitas di RVPFG tadi itu ternyata itu membantu menekan, membersihkan, atau mengatur gitu atau mengurangi stres yang berasal dari physical pain ataupun social exclusion. Nah, jadi right ventral prefrontal cortex, bagian kanan sebelah depan, ya, bagian otak sebelah kanan yang depan ini, Bapak Ibu. Ya, jadi kita garis bawahi kanan, mesti kanan gitu ya, harus kanan itu. Right ventral prefrontal cortex. Jadi kalau dia aktif maka dia akan mengurangi stres yang tersimpan di anterior cingulate cortex, Bapak Ibu. Jadi inilah keajaiban tasyahud yang Allah sudah siapkan untuk kita, Bapak Ibu. 14 abad yang lalu sebelum penelitian ini ada, Nabi SAW sudah menjelaskan itu kepada kita lewat syariat yang tentu saja beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah bicara karena hawa nafsu beliau sendiri, tidak. Semua adalah wahyu. Ada wahyu yang terekam dalam Al-Qur'an, tapi ada wahyu yang kemudian terdisplay atau ditampilkan Nabi SAW dalam bentuk syariat, namanya sunnah. Nah, aturan-aturan syariat gitu. Nah, termasuklah cara beliau sholat, beliau tunjukkan caranya. Nah, para sahabat melihat itu dan itulah yang kemudian sampai kepada kita. Bola mata kita, Bapak Ibu, ya, regardless ya, nggak peduli mata itu bisa melihat atau tidak bisa melihat. Ya. Yang penting ada bola mata dan memang selalu ada. Kalaupun bola matanya tidak ada, tapi urat-urat atau syarafnya itu masih ada. Jadi ketika orang itu berisyarat
mengarahkan matanya ke sebelah kanan, kanan bawah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mata itu langsung terhubung kepada 5 titik utama di otak kita, 5 titik di otak kita, dan yang sangat jelas di sini adalah bagian otak depan, frontal lobe, yang di dalamnya ini frontal eye field ya, depan itu, yang di dalamnya tadi terdapat, kalau kita arahkan ke kanan, mata ini ke kanan, berarti ke arah kanan dari frontal lobe, yang disitulah ada right ventral prefrontal cortex di depan tadi Bapak Ibu. Gitu. Nah, jadi apa namanya? Sebetulnya tasyahud ini penting untuk kita berlama-lama, berkhusyuk-khusyuk. Apalagi kalau kita tambah tadi dengan bacaannya. Bacaannya luar biasa. Para ulama kita sudah menjelaskan, Bapak Ibu, itu adalah dari berbagai macam riwayat yang sahih, bahwa itu adalah bacaan ketika Nabi SAW raj ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratil Muntaha. Di situ beliau mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Beliau sampaikan salam penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah dijawab, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab. Hebatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nabi SAW di posisi yang paling tinggi, ya, di tempat yang bahkan malaikat Jibril saja tidak cukup penting untuk bisa menemani beliau ke sana, di tempat yang mulia itu, ketika beliau disampaikan salam oleh Allah Subhanahu wa taala, disalami oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau teringat kepada kita semua. Beliau teringat kepada umatnya semua. Maka beliau katakan, beliau jawab salam Allah itu, ya Allah, kira-kira begini, ya Allah, jangan cuma saya dong yang diberikan salam. Lalu beliau katakan, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Gitu. Jadi beliau hadirkan kita selama kita adalah hamba Allah yang soleh, selama kita assalamu alaina, kita adalah hamba Allah yang soleh, maka kita termasuk dari orang-orang yang disebut Nabi SAW di posisi yang amat tinggi saat itu tuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi bacaan tasyahud ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita tidak sendirian dalam menjalani hidup ini. Tidak sendiri. Ya. Beban yang mungkin kita tanggung, kesulitan hidup yang mungkin kita rasakan, ya, oleh iblis itu dibawa kita seolah-olah kita sendirian. Seolah-olah kita sendiri menghadapi semua itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Padahal kita tidak sendirian. Jauh sebelum kita hadir di atas muka bumi ini, Nabi kita Muhammad SAW sudah membawa-bawa nama kita selama kita adalah hamba Allah yang soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ketika itu kita baca dalam tasyahud, mata kita menghadap ke arah kanan, ya, maka masuk ke dalam right ventral prefrontal cortex kita tadi itu, meredakan stres, meredakan trauma yang tersimpan di dalam bagian otak dorsal anterior cingulate cortex kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Menurut saya ini penting. Karena sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Amerika tadi di UCLA dan juga di beberapa rumah sakit di Eropa, di bagian psikiatri itu, cara mereka mentreatment pasien itu menggunakan penelitian ini. Jadi pasien diminta menghadap ke depan, kepalanya ke depan. Nah, ini penting ya. Jadi menghadapkan mata ke kanan itu bukan mukanya. Jadi jangan muka kita yang ke kanan ke arah telunjuk. Kalau muka kita ke kanan itu berarti matanya tidak ke kanan Bapak Ibu ya. Tapi kepalanya tetap menghadap ke depan, tetap menghadap ke depan, cuma mata saja yang ke kanan. Nah, itu membuat maksimal tadi ya right ventral prefrontal cortex kita. Nah, saya ulangi, di Eropa dan Amerika sekarang, di bagian psikiatrinya, cara mereka menterapi pasien-pasien yang depresi, pasien-pasien yang memiliki gangguan kesehatan mental itu adalah dengan pasien menghadap ke depan, lalu psikiaternya ini melemparkan bola dari sebelah kanan.
supaya mata pasien tadi mengarah ke kanan dan dia menangkap bola itu, seperti melirik ke sebelah kanan gitu ya. Nah, itu dilakukan berkali-kali dalam satu hari, bisa berapa kali untuk membuat tadi membersihkan bagian otak dorsal anterior cingulate cortex. Membaca penelitian itu dan membaca praktek-praktek yang terjadi di Amerika dan Eropa itu, saya teringat betul-betul hadis Nabi SAW dalam kedua kitab Sahih atau disebut muttafaqun alaih, dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 528, dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 667, tentang bagaimana Nabi SAW bersabda, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat rumah salah seorang di antara kalian, lalu dia mandi dari sungai itu 5 kali sehari, apa yang akan terjadi kepada dia? Apakah masih tersisa kotoran dari dirinya? Para sahabat menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Beliau berkata, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Nah, itulah penguasa lima waktu. Bapak Ibu. Jadi membersihkan, bukan membersihkan secara fisik dan juga tentu membersihkan dosa, tapi sekarang kita paham bahwa yang dibersihkan juga kalau kita sungguh-sungguh dan mengerti paham ini, yang dibersihkan juga adalah psikologis kita. Dorsal anterior cingulate cortex kita, Bapak Ibu. Tempat di mana tersimpan trauma-trauma kita. Kita lahir ini tidak steril, Bapak Ibu. Ya, kita lahir tuh nggak steril. Begitu kita lahir, itu sudah ada trauma yang terwariskan di otak kita, itu ada. Penelitian itu dilakukan oleh banyak pihak, ya, sudah ditampilkan juga dalam National Geographic. Setidaknya ini saya bawakan satu, dilakukan oleh Brian Diaz, dia di Emory University dan rekannya. Penelitian apa yang dilakukan eh, kepada tikus? Tikus itu dijadikan sebagai hewan yang lab, ya, karena memang struktur anatominya sangat mirip manusia. Tikus itu paling mirip, kira-kira begitu. Singkatnya, saya ingin menceritakan ini secara singkat saja supaya kita tadi paham. Dibersihkan 5 kali sehari itu, ya, sholat itu membersihkan 5 kali sehari, membersihkan dosa kita, membersihkan juga fisik kita, dan kemudian wabil khusus tasyahud tadi itu yang hanya ada di syariat sholat Nabi Muhammad SAW, syariat kita itu membersihkan juga bagian otak dorsal anterior cingulate cortex kita yang menyimpan trauma-trauma kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penelitiannya, jadi tikus oleh para peneliti disetrum, kemudian diberikan diciumi satu bau yang memang secara spesifik itu dibentuk sedemikian rupa dan dipastikan bau ini tidak banyak bisa ditemukan. Nah, gitu ya. Apalagi mereka hanya di lab saja tikus ini. Lalu disetrum. Setiap kali bau itu diberikan, dia disetrum. Diberikan bau, disetrum, diberikan bau, disetrum. Oke. Nah, rupanya nanti terjadi perubahan dalam struktur spermatozoanya dia. Di sel-sel spermanya itu terjadi perubahan. Ya, menyimpan trauma ini. Sel spermanya itu menyimpan trauma ini. Lihat di gambarnya Bapak Ibu ya. Nah, taunya dari mana nanti setelah diteliti dari anak cucunya. Lalu dia dikawinkan. Setelah dilakukan beberapa kali di strum begitu, beberapa waktu, kemudian dia dikawinkan. Nah, dia kawin ini. Nah, ajaibnya, begitu dia punya anak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anaknya tidak pernah mencium bau seperti yang diberikan kepada bapaknya, tidak pernah. Dan tidak pernah tahu bahwa itu adalah trauma. Tapi setiap kali diberi bau yang sama seperti bapaknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia menunjukkan gejala depresi atau gejala trauma, startling, ya, apa namanya, gemetar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gemetar, menunjukkan dia tahu ada trauma di situ. Padahal dia ini steril, dia tidak pernah tahu sebelumnya, nggak pernah tahu sebelumnya, ya, tapi tersimpan ke dalam diri dia. Ya, di bagian otak dia tentu saja. Nah, luar biasanya lagi, ini berlangsung juga kepada anaknya dia. Artinya cucu atau ya cucu generasi ketiga dari si bapak yang pertama disetrum dan diberikan trauma tadi itu Bapak Ibu. Nah, begitu dia punya cucu atau si yang kedua ini punya anak, diberikan bau yang sama juga menunjukkan gejala trauma.
startling juga, Bapak Ibu. Bahkan sekarang penelitiannya menunjukkan sampai generasi keempat, Bapak Ibu ya, sampai generasi keempat. Jadi ini kalimatnya, 10 days after this fear training, ya, Dias allow apa eh, the mice tadi to mate, untuk kawin, dan kemudian nah kalau National Geographic bahasanya cukup menarik ya, and that's where the crazy begins. Nah, mereka pakai kata-kata itu. That's where the crazy begins. Ya, disitulah kegilaannya itu muncul, maksudnya artinya luar biasa gitu ya. The offspring atau anak keturunannya ya show an increased startle to the fruity smell even when they have never encountered the smell before. Nah, itu ya. Mereka menunjukkan gejala trauma tadi itu padahal mereka tidak pernah diciumi bau itu sebelumnya. Jadi mereka tahu itu ada tersimpan di situ tuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, traumanya itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu juga punya waktu dan mau meneliti lebih jauh, ada buku yang menarik. Dia seorang psikiater, dia mengumpulkan eh, apa apa namanya pasien-pasiennya ya, yang ternyata tuh pasien-pasien ini berperilaku traumatis, depresi, bahkan skizofrenik, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, halusinasi itu ya. Itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi akarnya itu memang berasal dari eh, ancestornya, pendahulunya, ya, kakek, nenek sebelumnya, yang mendeliver atau membawa trauma itu lewat sel sperma atau sel telur. Nah, itu tersimpan, itu ada di dalam diri kita. Kita nggak steril, otak kita nggak steril, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Otak kita nggak steril tuh. Ya. Nah, itulah yang terjadi sekarang kita saksikan ya, banyak terjadi sekarang itu di Bapak Ibu. Nah, ini di kasus-kasus yang baru-baru saja nih saya tampilkan. Jadi di 2023, di penghujung 2023 yang lalu kita dikagetkan ada seorang ibu di Bekasi tinggal di perumahan yang cukup mewah, bahkan konon juga adalah istri dari seorang ustadz gitu ya. Kita tidak ingin membicarakan orang, tapi kita ingin belajar supaya apa yang disebut oleh BBC News Indonesia ini cerminan kegagalan deteksi dini ya atas gangguan kejiwaan itu tidak terjadi lagi. Ya, skizofrenia, terindikasi skizofrenia, tentu saja kalau ditanya, beliau ini tentu tidak mau membunuh anak kandungnya sendiri, ditusuk sampai 16 kali begitu. Tidak mau, tentu saja lah. Di mana ada seorang ibu, seorang ayah yang mau melakukan itu kalau tidak karena depresi, kalau tidak karena gangguan di dalam otaknya tadi itu. Nah, skizofrenik itu tersimpan di your cingulate cortex, bagian yang menyimpan trauma tadi itu Bapak Ibu, yang langsung terdisplay ketika seseorang merasa excluded ya, dari penelitian Matthew Lieberman tadi di UCLA tadi itu. Nah, gimana caranya supaya ini bisa dibersihkan atau ditekan atau di apa namanya dinonaktifkan, Bapak Ibu? Nah, caranya adalah dengan sebanyak-banyaknya mengaktifkan bagian kanan otak manusia, yakni right ventral prefrontal cortex, bagian otak kanan sebelah depan. Dan itu dilakukan lewat tasyahud, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kan lewat tasyahud. Cuma orang, cuma umat ini harus dikasih tahu, bahwa dia harus diberikan pemahaman bahwa bahwa tasyahud itu bisa meredakan bagian otak anterior cingulate cortex tadi yang menyimpan trauma tadi. Harus dijelaskan itu, dan harus pahami bacaan tasyahudnya, bagaimana kita diajak oleh Rasulullah betul-betul terhubung kepada beliau secara personal dan terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tuh nggak sendirian. Itu pentingnya tuh Bapak Ibu ya. Begitu pula kasus jadi di Ciamis Bapak Ibu ya, di di awal 2024 ini. Ya, Masya Allah, luar biasa, menghebohkan sekali, luar biasa kasusnya ini. Ya, ini seorang suami yang
membunuh bahkan memutilasi istrinya sampai kemudian ditaruh di plastik dan lain sebagainya gitu ya. Tentu saja orang ini depresi pasti gitu ya. Sudah bisa dipastikan kalau depresi itu. Cuma apakah skizofrenik itu yang harus diteliti lebih jauh Bapak Ibu ya, beliau jadi orangnya. Sekali lagi kita tidak ingin membicarakan seseorang atau kejelekan dan lain sebagainya, tapi kita belajar supaya hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Padahal Allah sudah memberikan syariatnya kepada kita, cara yakni lewat tadi tasyahud atau tahiyat itu Bapak Ibu, mekanisme tahiyat itu luar biasa, itu mekanisme tahiyat itu ternyata dampaknya untuk kita. Nah, kalau kita tidak paham ya, kalau kita tidak tahu, tidak mengerti, maka lewat seperti biasa saja. Bahkan orang tahiyat itu buru-buru gitu karena nggak paham, nggak ngerti gitu ya. Cuma tahiyatul barakatuh sholawat ya sudah selesai gitu ya. Padahal saat itulah kesempatan emas kita untuk betul-betul melepaskan gitu trauma kita, beban-beban kehidupan kita, rasa cemas, khawatir, takut, sedih, dendam, dan lain sebagainya lewat mekanisme ini luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi betul-betul Allah tidak meninggalkan kita, ya tidak meninggalkan itu artinya Allah ciptakan kita dan Allah berikan kepada kita satu mekanisme yang memastikan supaya kita hidup dalam keadaan yang bahagia, enak, Bapak Ibu ya. Bukan berarti ujiannya berkurang, tidak, karena memang dunia ini adalah darul bala, negeri ujian. Tapi cara untuk kita melewati ujian itu Allah siapkan dengan betul-betul indah untuk kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dari sini kita jadi paham, ini baru satu gerakan, tapi ini gerakan menurut saya terpenting, karena inilah yang membedakan sholat kita dengan sholat umat terdahulu. Inilah hadiah besar Allah kepada Nabi Muhammad dan kemudian kepada kita, yakni tasyahud. Jangan buru-buru saat tasyahud. Hadapkan mata kita ke arah kanan, ya, ke arah kanan itu kita membaca dengan khusyuk di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Biarkan beberapa menit, apalagi kalau kita sholat sunnah gitu, biarkan beberapa menit mata kita menghadap ke arah kanan, ke arah telunjuk tadi itu, resapi bacaannya tadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan menjadi betul-betul seperti apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti orang yang mandi 5 kali sehari, bukan hanya dosa yang terbersihkan, tapi juga trauma-trauma yang tersimpan di bagian otak tertentu di dalam eh, kepala kita atau di dalam otak kita, sehingga menjadikan kita betul-betul orang yang baru, orang yang fresh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Silahkan saya kembalikan kepada Pak Iwan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Masya Allah, Ustadz luar biasa. Tasyahud, tasyahud. Saya kira memang sungguh essential. Tadi bahasa Ustadz tadi mengatakan essential sekali. Sangat mendasar sekali, sangat penting sekali tasyahud. Apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, dan Rasulullah mencontohkan kepada kita, dan ternyata tasyahud itu merupakan obat sekaligus yang baru saya paham ini. Saya kira juga jamaah akan demikian pemahamannya. Karena itu kita langsung mengundang jamaah, ibu, bapak, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Silahkan kalau ada yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz kita, Ustadz Doni sudah siap untuk memberikan penjelasan lebih jauh. Mungkin supaya kalau ada lagi yang ingin dielaborasi melalui pertanyaan ibu bapak sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, silahkan. Mungkin Ustadz, ibu bapak sahabat mungkin sambil memformulasikan pertanyaan. Kalau diizinkan saya boleh bertanya dulu yang awal. Oh, ini sudah ada pertanyaan. Sebentar, belum terdengar. Halo. Boleh bertanya? Iya. Boleh. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dari mana Bapak? Dari mana Pak? Mohon izin Pak. Saya tinggal di Meruya, Bapak. Tinggal di Meruya, Jakarta Barat. Silakan Bapak. Ya, maaf nih sambil nyetir mau ke kantor. Mau Subhanallah. bertanya, ini saat yang tadi efeknya ya, antara sholat kita ketika khusyuk dengan tidak, kira-kira perbedaannya apa ya? Karena kan tadi juga ada praktek tersebut dipraktekkan juga di
pasien yang ya mereka tidak dalam kondisi khusyuk gitulah, sedang kondisi biasa aja gitu ya. Ini kalau korelasinya dengan sholat khusyuk kita dengan praktek tadi melihat ke sebelah kanan bawah itu bagaimana Ustaz? Mungkin itu bisa dijelaskan Baik. lagi. Terima kasih. Subhanallah. Silakan Ustaz. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bapak berkendaranya Bapak. Ya. Ya. Shalom. Ya, terima kasih Pak Hari tadi yang bertanya ya kalau nggak salah. Dan juga Pak Iwan. Jadi khusyuk ini belum kita bahas, tapi dari jadi saya tadi di awal mengatakan berlapis-lapis, berlapis-lapis bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Artinya dalam tasyahud tadi, bahkan ketika orang tidak khusyuk pun hanya fokus saja sampai derajat fokus saja kepada mata kiri yang dihadapkan kepada maaf mata dihadapkan ke sebelah kanan, maksud saya mata dihadapkan ke sebelah kanan saja itu sudah memberi dampak, Eh, itulah yang dilakukan oleh para pasien yang disebut tadi di penelitian tadi itu. Tentu mereka tidak khusyuk, mereka tidak ingat kepada Sang Pencipta dan lain sebagainya, hanya mekanisme mata saja. Nah, dari situ saja sudah ada dampaknya. Maka tadi, apalagi kalau kita kemudian membacanya dengan penghayatan, dengan kekhusyuan, itu tentu jauh lebih langsung kepada anterior cingulate cortex kita, bisa melepaskan tadi tension atau tensi-tensi yang dirasakan tadi itu. Nah, jadi jawabannya adalah tidak khusyuk pun dapat asal artinya bukan keadaan tadi itu. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan kekhusyuan ya. Kira-kira demikian, Pak. Ya. Terima kasih Ustadz. Menjawab pertanyaan dari Bapak Fahri tadi kalau nggak salah yang sedang mengendari kendaraan di kawasan Muria tadi. Subhanallah. Ada satu pertanyaan lagi Ustadz, boleh Ustadz ya? Silakan. Saya bacakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mau Ya. tanya Pak Ustadz, kalau saya sholat pakai kursi karena kaki sakit untuk ditekuk bagaimana ya? Ini dari Ibu Sri. Mohon Ustadz untuk dijawab. Silahkan Ustadz dengan hormat. Baik, terima kasih Bu Sri. Jadi memang aslinya sholat itu kan berdiri ya. Maka tadi kalimat dalam surat ke-17 ayat 78, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Adapun duduk atau berbaring itu memang adalah rukhsah, kemudahan Allah kepada kita agar tetap bisa mengakses segala bentuk benefit yang tersedia dalam sholat. Tapi dalam hal ini tentu banyak atau ada beberapa, tidak banyak, ada beberapa hal yang tidak lagi bisa dilakukan seperti ruku dan sujud. Ruku dan sujud insya Allah pekan depan ini dalam majelis ini akan kita bahas. Tapi tidak menghalangi ibu dari mendapatkan tasyahud. Tasyahud tetap dilakukan dan tetap bisa didapatkan oleh ibu. Demikian pula nanti kekhusyuan mungkin kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Itu memberikan dampak yang luar biasa ketika seorang khusyuk itu kepada tubuhnya, yakni terjadinya hormonal disruption, terjadinya luapan hormonal ya karena kekhusyuan. Hormon oksitosin, hormon serotonin itu meluap dalam tubuh seseorang yang betul-betul bisa mendapatkan kekhusyuan. Ya. Kekhusyuan itu apa standarnya atau apa nanti acuannya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya, yakni heart rate variability atau HRV yang baik gitu. Jadi ibu tetap bisa mendapatkan benefit dari tasyahud walaupun dalam keadaan duduk, dan ibu juga tetap bisa mendapatkan benefit dari kekhusyuan sholat. Justru khusyuk itu besar sekali dampaknya baik kepada tubuh kita, psikis kita, apalagi kepada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian kira-kira. Mudah-mudahan ibu tetap barokah dan bisa melakukan sholat yang khusyuk dan tasyahud walaupun dalam keadaan duduk. Demikian. Subhanallah. Subhanallah. Ustadz, masih ada waktu Ustadz sebelum nanti mohon Ustadz berkenan untuk doa bagi kita semua jamaah. Tapi ada pertanyaan berikut ini, mohon kalau jika Ustadz berkenan menjawab mungkin dengan singkat. Tadi begini dari Suhaimi.
Ya. Ustadz tadi menyatakan bahwa stres itu diwariskan. Nah, Mungkin ini pertanyaan tidak relevan, tapi saya sampaikan secara pada Ustadz untuk menjawabnya. Pertanyaan adalah bagaimana dengan dosa warisan yang diyakini oleh disebutkan pertanyaan ini oleh orang Kristen gitu Ustadz. nah. Oh, baik. Jadi mungkin kurang relevan, tapi silakan Ustadz Ya, baik. untuk menanggapi bagaimana. Ya, terima kasih Pak Suhaimi. Jadi yang terwariskan itu trauma. Nah, trauma itu sebetulnya sesuatu yang netral saja. Cuma nanti dia akan mendrive karakter kita. Nah, kalau dosa itu tidak terwariskan. Dosa itu tidak terwariskan. Wala taziru waziratun wizra ukhra di dalam Islam itu berulang kali Allah sebutkan. Di antara lain ada di surat ke 6 surat Al-An'am ayat terakhir itu ya, ayat 165. Wala taziru wazir maaf bukan ayat terakhir 1 2 3. Surat kedua dari akhir ya 164 berarti. Jadi wala taziru waziratun wizra ukhra dan seseorang tidak menanggung dosa orang lain ya siapapun itu. Jadi tidak ada dosa warisan. Cuma traumanya yang terwariskan. Nah, trauma itu terwariskan bentuknya adalah lewat apa? eh, sirkuit otak kita atau istilahnya sinaptik neuron kita. Nah, kalau kita redakan, kalau kita berhasil meredakan, benefitnya luar biasa kepada kita. Ini tadi kita belum membahas sih ya, apa belum nggak cukup waktu kita. Tapi ketika seseorang berhasil meredakan dorsal anterior cingulate cortexnya, ya dari stres tadi atau dari traumatic event tadi menjadi tidak trauma lagi, itu di dalam tubuhnya terjadi perpindahan dari sympathetic nervous system kepada parasympathetic nervous system. Itu autonomic nervous system kita dan menghasilkan satu hormon namanya asetilkolin. Hormon asetilkolin itu asalnya untuk jantung saja, tapi kemudian juga rupanya penelitian terbaru menjelaskan itu bisa masuk ke bagian otak hipokampus kita. Nah, hipokampus itu bagian otak yang mengubah memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Intinya orang jadi cerdas, orang jadi pintar, jadi jenius mungkin ya kalau bisa memindahkan dari stres kepada tidak stres. Jadi trauma itu dibutuhkan. Untuk apa? Sebagai modal untuk bisa memindahkan dari sympathetic nervous system kepada parasympathetic nervous system yang hanya dengan itulah kemudian kita mendapatkan asetilkolin. Asetilkolin sudah sejak kita lahir dulu ada, tapi tidak banyak lagi karena dia tidak ada substansnya dari luar, tidak seperti hormon yang lain. Dia hanya ada ketika terjadinya perubahan detak jantung sebagai tanda dari sympathetic nervous system kepada parasympathetic nervous system. Jantung yang tadinya berdetak tidak karuan, lalu berdetak dengan tenang, nah itu menyebabkan asetilkolin. Asetilkolin ternyata tidak hanya untuk jantung tapi untuk hipokampus kita. Nah, hipokampus itu membuat seseorang itu cerdas atau jenius atau pinter, kira-kira begitu ya. Nah, itu terjadi ketika seseorang bisa melepaskan stres. Nah, salah satunya, gini maksud saya, untuk bisa melepaskan stres, orang harus punya stres. Nah, stres itulah yang menjadi modal yang Allah izinkan tersimpan di dalam otak kita masing-masing secara spesifik namanya trauma terwariskan. Jadi itu trauma terwariskan itu pun adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, hanya kita harus tahu caranya. Ya. Demikian kira-kira. Satu lagi pertanyaan terakhir Ustadz barangkali. Assalamualaikum dari Irfin. Assalamualaikum, saya mau nanya, apa trauma yang anak terima? Apakah trauma itu dari trauma ibu saja atau bisa juga pengaruh dari trauma sang bapak? Mohon penjelasan. Oh, baik. Iya, menarik sekali pertanyaan ini. Jadi dari berbagai penelitian, termasuk Brian Diaz tadi di Emory University, itu yang banyak itu adalah bapak, ya, ayah, dari jalur ayah. Ya, tapi ibu pun memiliki andil juga. Tapi yang banyak ayah. Berapa persentasenya? Ini yang belum kita ketahui secara pasti. Tapi yang jelas dominan itu adalah sel spermatozoa yang lebih dominan daripada sel indung telur. Tapi berpengaruh juga. Jadi umpamanya kalau ada seorang ayah yang depresi gitu ya, atau skizofrenik, memiliki riwayat skizofrenia,
itu akan berdampak kepada si anak. Itu mudah ditelusuri, baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau ibu, ya, itu bisa jadi ada, tapi bisa jadi juga tidak ada, atau setidaknya lebih kecil atau lebih sedikit gitu ya. Tapi tentu ada pengaruhnya juga. Ya, berapa persentasenya itu yang belum kita ketahui. Setidaknya saya yang belum mengetahui berapa persentasenya. Tapi yang bisa saya katakan sejauh ini adalah dominan dari sel spermatozoa atau dari sel air. Kira-kira. Ya, terima kasih Ustadz. Tampaknya mungkin kita mendekati akhir untuk sesi ini, tapi insya Allah saya yakin pada kesempatan mendatang Ustadz Doni Amir Sagaf masih berkenan untuk melanjutkan seri mengenai sholat ini. Ustadznya masih banyak curiosity dari jamaah kita, ibu bapak, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah pada kesempatan akan datang. Tentu saja sekedar mengingatkan sebelum doa Ustadz, saya mohon izin beberapa detik untuk menyampaikan kepada jamaah Majelis Cinta bahwa jangan lupa untuk senantiasa update mengenai jadwal dan tema serta Ustadz yang akan mengisi kajian kita pada nomor WA 0811 1812 8338 sebesar ada layar ya, dan juga informasi mengenai rekening BSI untuk mendukung saja aktivitas atau berlangsungan Majelis Cinta kajian kita ini, juga tentu saja untuk disalurkan pada mereka yang berhak. Itu juga ada nomornya, rekening BSI 7291435607. Terima kasih. Akhirnya tentu saja kita berharap sekali guru kita Ustadz Doni Amir Sagaf insya Allah hari Rabu pekan depan akan kembali bersama kita pada kajian online Majelis Cinta. Untuk ibu bapak yang pertanyaan belum sempat disampaikan, mohon ditahan, tapi insya Allah pada kesempatan datang kami akan sampaikan kepada Ustadz kita. Mohon kesediaan Ustadz untuk doa sekarang. Ya, Ustadz. baik. Terima kasih Pak Iwan dan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Mari kita Amin, ya Allah. sama-sama genapi usaha kita untuk menggapai keridhaan Allah itu dengan berdoa sama-sama dimanapun Bapak Ibu berada. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma arhamna ya Allah bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya Rabb hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terima kasih ya Allah atas syariat-Mu yang indah ini. Izinkan kami ya Allah untuk bisa memahami, untuk bisa merasakan betapa besarnya cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih Ustadz Doni Amir Sagaf atas nama jamaah, ibu bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta. Kami semua sekali lagi menyampaikan terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan berupa ganjaran, rahmat, karunia yang serta nikmat jauh berlimpah pada Ustadz dan keluarga. Insya Allah kita bertemu lagi. Terima kasih ibu bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta. Akhirnya kita harus tuntaskan pertemuan untuk kali ini, sesi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة